Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azani, NIM A24119055 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teori kuantum atom. Selanjutnya kita masuk ke uraian materi. Apa yang dimaksud dengan atom? Atom adalah satu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral, kecuali pada inti atom hidrogen yang tidak memiliki neutron. Elektron-elektron pada sebuah atom terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. Teori kuantum atom dengan model atom mekanika kuantum dikemukakan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Erwin Schrödinger berhasil merumuskan persamaan gelombang untuk menggambarkan bentuk dan tingkat energi orbital. Model atom ini disebut dengan model atom mekanika kuantum dan merupakan model atom yang diterima hingga saat ini. Selanjutnya masuk ke sejarah teori kuantum atom. Louis de Broglie, seorang ahli fisika dari Prancis, pada tahun 1923 mengajukan hipotesis tentang gelombang materi. Menurutnya, gerakan partikel yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, seperti halnya gerakan elektron mengitari inti atom, mempunyai sifat gelombang. Hipotesis ini dibuktikan kebenarannya oleh Davidson dan Germer dengan mengamati pola-pola difraksi elektron yang berenergi tertentu yang ditembakkan pada lempeng logam nikel. Thomson mengemukakan bahwa elektron memberi sifat difraksi sama seperti sinar X. Sifat gelombang dari elektron ini kemudian digunakan pada mikroskop elektron. Pada tahun 1926, Erwin Schrödinger, seorang ahli fisika dari Austria, berhasil merumuskan persamaan gelombang untuk menggambarkan bentuk dan tingkat energi orbital. Model atom ini disebut dengan model atom mekanika kuantum dan merupakan model atom yang diterima hingga saat ini. Model atom mekanika kuantum mempunyai persamaan dengan model atom Bohr dalam hal tingkat energi, sedangkan perbedaan kedua model atom tersebut terletak pada lintasan elektron, di mana pada model atom Bohr, elektron menempati lintasan-lintasan berbentuk lingkaran dengan jari-jari tertentu, sedangkan pada model atom mekanika kuantum, lintasan-lintasan elektron berbentuk elips, bukan lingkaran yang lebih dikenal dengan orbital. Kemudian teori mekanika kuantum menurut para ahli. Yang pertama, Max Planck. Max Planck merupakan seorang fisikawan Jerman yang dianggap sebagai bapak mekanika kuantum. Ia mematahkan teori fisika klasik yang mengatakan bahwa cahaya merupakan suatu gelombang. Teori fisika klasik tersebut bertahan lama hingga Planck menemukan teori baru dan sangat revolusioner, yaitu gelombang cahaya termasuk dalam gelombang dan suatu partikel. Yang kedua, Louis de Broglie menyatakan bahwa partikel kecil yang bergerak sangat cepat, seperti elektron, memiliki sifat seperti gelombang. De Broglie merumuskan suatu persamaan di mana panjang gelombang yang ditimbulkan ketika suatu partikel bergerak. Persamaannya bisa dilihat sebagai berikut. Lambda sama dengan H per M kali V, di mana lambda adalah panjang gelombang, H sama dengan ketetapan Planck, M sama dengan massa, dan V sama dengan cepat rambat gelombang. Selanjutnya teori Werner-Heisenberg. Teori menurut Heisenberg ini biasanya juga disebut sebagai teori ketidakpastian. Mengapa disebut sebagai teori ketidakpastian? Hal ini terjadi karena posisi momentum elektron tidak bisa ditentukan secara pasti. Kemudian, menurut Erwin Schrödinger, dari teori de Broglie dan Heisenberg, maka muncullah teori Schrödinger yang menyatakan bahwa posisi dan momentum elektron tidak bisa ditentukan secara pasti. Yang bisa ditentukan adalah probabilitas atau kemungkinan daerahnya menemukan elektron.
Daerah dengan probabilitas menemukan elektron terbesar disebut dengan orbital. Untuk menemukan tingkat energi, bentuk, dan orientasi orbital, maka Schrödinger mengemukakan 3 jenis bilangan kuantum yang terdiri dari bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik. Selanjutnya model atom mekanika kuantum. Yang pertama model atom Dalton. Dalton menyebutkan bahwa partikel terkecil dari suatu materi disebut atom. Jadi ketika ada suatu benda kemudian dibagi dan dibagi terus menjadi kecil hingga ditemukan benda tersebut sudah tidak bisa dibagi lagi, itu disebut dengan atom. Yang kedua model atom Thomson. Ternyata Thomson menemukan bahwa bagian terkecil dari suatu materi bukanlah atom, sehingga teori Dalton menjadi runtuh. Ia menemukan partikel penyusun atom. Thomson menemukan partikel subatomik yang bermuatan negatif, bernama elektron atau sinar katoda. Teori Thomson menyatakan bahwa atom memiliki muatan yang bernilai positif. Kemudian terdapat partikel-partikel negatif yang menyelimuti atom tersebut, sehingga bentuknya seperti roti kismis. Maka dari itu, model atom Thomson dikenal dengan sebutan model bola kismis. Kemudian model atom Rutherford. Selanjutnya, Rutherford ingin membuktikan apakah teori Thomson benar atau tidak. Ternyata ditemukan bahwa atom terdiri dari rongga-rongga kosong dan terdapat inti atom yang bermuatan positif. Nah, massa atom itu berpusat di inti, sehingga elektron tidak berpengaruh terhadap massa atom. Kemudian model atom Bohr. Ternyata model atom Rutherford diketahui memiliki beberapa kelemahan teoris sehingga Niels Bohr dan Ernest Rutherford melakukan percobaan lagi, hingga akhirnya dicetuskan model atom Bohr. Model ini menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron. Jadi, elektron ini berputar dalam orbitnya dengan tingkatan energi tertentu. Tingkatan energi tertentu itulah yang dinamakan dengan orbit atau kulit atom, yaitu K, L, M, N. Tapi model atom Bohr ini ternyata ada kelemahannya. Ia hanya dapat menjelaskan spektrum dari atom atau ion yang berelektron tunggal. Kemudian model atom mekanika kuantum. Model atom terakhir yang masih eksis hingga saat ini adalah mekanika kuantum. Model ini menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh awan-awan elektron. Dari teori inilah ditemukan 4 jenis orbital yaitu S, P, D, dan F. Selanjutnya dapat kita lihat bilangan kuantum dalam teori kuantum atom. Yang pertama yaitu bilangan kuantum utama. Yang kedua yaitu bilangan kuantum orbital. Yang ketiga bilangan kuantum magnetik. Yang keempat yaitu bilangan kuantum spin. Cukup sekian penjelasan video dari saya mengenai teori kuantum atom. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.